Berita MotoGP hari ini, Sabtu, tanggal 29 Agustus tahun 2020. Berita utama hari ini dari pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi. Berita kedua dari pembalap Repsol Honda, Marc Marquez. Berikutnya lagi dari pembalap Mission Winnow Ducati, Andrea Dovizioso. Prestasi anak didik Rossi di MotoGP, Moto2, dan Moto3 2020 banding 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, mengaku menangis di tengah rangkaian seri MotoGP Styria 2020, Minggu, tanggal 23 Agustus tahun 2020. Namun, The Doctor bukan menangisi hasil buruknya pada balapan Styria karena hanya finish di posisi ke-9. Valentino Rossi tak kuasa menahan air mata melihat dua anak didiknya di kelas Moto3 dan Moto2. Dua pembalap akademi balap milik Valentino Rossi, Celestino Vietti dan Marco Bezzecchi, berhasil naik podium utama. Pembalap Sky Racing VR46, Celestino Vietti, berhasil mengalahkan rider Rivacol Snippers Team Tony Arbolino, di posisi kedua, dan pembalap Honda Tim Asia, Ai Ogura, di posisi ketiga pada Moto3 Styria. Ini menjadi kemenangan pertama Vietti di kancah Moto2. Di kelas Moto2, Bezzecchi sebenarnya hanya finish kedua. Namun, pembalap Sky Racing VR46 itu berhak jadi juara setelah pembalap tercepat, Jorge Martin, kena hukuman turun satu posisi karena melanggar track limit. Kami sangat senang karena ini pertama kali tim kami meraih kemenangan ganda. Ketika saya melihat Celestino di podium diiringi lagu kebangsaan Italia, air mata saya mengalir, kata Rossi, seperti dilansir Tuttomotori Web, Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2020. Kemudian saya melihat Bezzecchi. Tapi, saya sudah berkonsentrasi ke balapan saya. Jadi saya tidak menangis, ucap Valentino Rossi. Pencapaian anak didik Valentino Rossi pada Grand Prix musim 2020, menunjukkan kemajuan pesat. Pembalap tim milik Rossi, Sky Racing Team VR46, mulai rutin naik podium, bahkan merebut kemenangan. Di MotoGP, Rossi punya dua anak didik yang bersaing menghadapinya, yaitu Franco Morbidelli dan Francisco Bagnaia. Sejauh ini, baru Morbidelli yang merasakan podium. Pembalap Petronas Yamaha SRT itu mencicipi podium pertamanya di MotoGP pada balapan di Republik Česka. Dia naik podium kedua pada yang dimenangi oleh Brad Binder itu. Saking bahagianya, Morbidelli langsung memeluk Rossi setelah balapan. Morbidelli mengatakan The Doctor bukan sekadar mentor baginya, tapi sudah seperti kakak atau paman. Pembalap akademi balap milik Rossi yang mencuri perhatian di Moto2 ada dua, yaitu sang adik Luca Marini dan Marco Bezzecchi. Keduanya telah merasakan podium utama. Adapun di kelas Moto3, anak didik Rossi yang mulai berkibar adalah Celestino Vietti. Dia juga sudah merasakan podium juara. Berikut ini prestasi lengkap anak didik Rossi di ajang MotoGP, Moto2, dan Moto3 2020. Tak ada Marquez di MotoGP 2020, mantan manajer Rossi, ini lebih menarik. Mantan manajer Valentino Rossi, Carlo Pernat mengaku lebih senang melihat gelaran MotoGP tanpa adanya Marc Marquez. Hal itu bisa terlihat dalam gelaran MotoGP 2020, di mana Marquez telah absen dalam 4 seri balapan. Ketika tidak adanya sosok Marquez, Pernat merasa balapan menjadi lebih menarik. Itu terlihat dari hadirnya 4 pemenang berbeda dalam 5 seri musim ini yang membuat perebutan gelar juara menjadi sengit. Berbeda dengan 3 musim terakhir, terutama MotoGP 2019, Marquez benar-benar mendominasi kejuaraan. Bahkan ketika memenangi balapan, tak jarang Marquez tampil begitu tangguh hingga para pembalap lain sulit mengejar. Kini setelah Marquez absen, para pembalap lain berlomba-lomba untuk memenangi balapan. Sejauh ini, 4 nama pembalap yang telah mengoleksi kemenangan tersebut adalah Fabio Quartararo, Spanyol dan Andalusia, Brad Binder, Republik Ceko, Andrea Dovizioso, Austria, dan Miguel Oliveira, Styria.
Saat kucing pergi, tikus akan bermain dan menurut saya banyak dari mereka bersaing di sini, ungkap Pernat mengutip dari GP1, Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020. Banyak pemenang berbeda dan ini kejuaraan menjadi menarik. Semua orang ingin menang dan mereka memberikan segalanya, tambahnya. Sayang sekali dalam 2 balapan terakhir terjadi 2 kali start karena red flag, situasi itu mengubah posisi pembalap, sambungnya. Lebih lanjut, tanpa kehadiran Marquez justru menjadi kerugian besar bagi Honda. Hal itu terlihat ketika Honda tampil begitu buruk ditambah Repsol Honda menghuni dasar klasemen sementara tim MotoGP. Meski bisa mengandalkan Takaki Nakagami dari LCR Honda, tetapi Pernat pesimis terhadap pembalap asal Jepang tersebut. Situasi ini membuat Honda tidak ada apa-apanya tanpa Marquez, lanjut pria yang kini giat menjadi pengamat MotoGP tersebut. Takaki Nakagami memang bagus tetapi ia bukan pembalap sesungguhnya yang bersaing untuk berada di garis depan, pungkasnya. Gagal capai kesepakatan, Andrea Dovizioso dan KTM kompak menyesal. Penyesalan selalu datang di belakang seperti yang dialami Andrea Dovizioso dan KTM karena negosiasi yang gagal pada bursa pembalap MotoGP. Rumor kepindahan Andrea Dovizioso ke KTM sempat mencuat ketika masa depan sang pembalap dengan Ducati diragukan. Andrea Dovizioso dan KTM rupanya sudah menjalin pembicaraan. Akan tetapi, kedua pihak gagal menemukan kesepakatan. KTM akhirnya memutuskan untuk merekrut Danilo Petrucci, rekan satu tim Dovizioso yang lebih dahulu memilih keluar dari Ducati pada akhir musim ini. Di luar dugaan, KTM justru berubah menjadi tim kompetitif pada MotoGP 2020. Pabrikan yang sebelumnya hanya menargetkan posisi 10 besar itu telah mengoleksi 3 hasil podium dengan 2 kemenangan. Kegagalan berlabuh ke KTM membuat Dovizioso menyesal. Hal itu seperti diucapkan oleh manajernya, Simone Battistella. Kepada Sky Sport Italia, Battistella mengungkapkan bahwa kesepakatan antara Dovizioso dengan KTM sebenarnya hampir terjalin. Namun begitu, KTM dan Dovizioso sama-sama kekeh dengan permintaan masing-masing sehingga negosiasi menemui jalan buntu. Pihak kami seharusnya lebih fleksibel. Tetapi saya pikir itu adalah kesalahan di dua sisi, ujar Battistella dikutip bolasport.com dari Motorsport Total. Saat itu tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi dengan corona, dan apakah kami masih bisa membalap atau tidak. Perusahaan harus mengatasi situasi ini. Tidak ada fleksibilitas dari kedua sisi, jadi kami tidak mencapai kesepakatan. Ini menyedihkan seperti yang diucapkan Pete Beirer, karena jika melihat ke belakang kami bisa saling sepakat. Namun, konteksnya berbeda dengan hari ini, tutur Battistella lagi. Penyesalan juga dialami oleh KTM. Direktur KTM Motorsport Pete Beirer, menyayangkan pihaknya gagal menggait runner-up MotoGP 3 kali itu. Situasi ini menyakitkan, karena Dovizioso merupakan seorang pembalap luar biasa sekaligus teman, ucap Beirer kepada Sky Sport Italia. Kami telah berbicara 2 bulan yang lalu, ucapnya menambahkan. KTM sudah menentukan skuad mereka untuk MotoGP 2021. Brad Binder dan Miguel Oliveira bakal memperkuat tim pabrikan Red Bull KTM. Adapun Iker Lecuona dan Danilo Petrucci akan memperkuat tim satelit KTM Tech 3.